Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang telah memberikan kepada kita semuanya ma'asyiral muslimin nikmatul iman, nikmat Islam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, yang Allah Subhanahu wa taala utus rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di hari yang mulia ini kita semuanya menyaksikan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa agung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa besar ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dunia ini dipenuhi dengan takbir, tahmid, takbir, tahlil, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu mengumpulkan manusia dari seluruh penjuru untuk datang ke kota Mekah, tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan juga menyembelih hadyu hewan-hewan mereka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Mina, namun kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini semuanya membawa hewan-hewan korban mereka, menyembelih, bertakbir, menyebut nama Allah ketika menyembelih, bismillah, Allahu akbar, mencurahkan darah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesungguhnya itu semuanya bagi ulul albab, bagi ulil absar, bagi orang-orang yang beriman, sungguh merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, ma'asyiral muslimin, adalah ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku semuanya, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, semua ibadah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencurahkan darah bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan daging, darah yang kita curahkan, tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang Allah kehendaki atas kita semuanya adalah ketundukan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sekali lagi, Allah tidak butuh ibadah kita. Salat kita Allah tidak butuh, puasa kita Allah tidak butuh, sembelihan kita Allah tidak butuh. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya menjadi orang-orang yang paling bertakwa, semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidak menambahkan sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a." Sungguh, seandainya kalian semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya adalah orang-orang yang paling bertakwa, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya kita yang butuh, sesungguhnya kita semuanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah butuh kepada harta kita, bukan Allah yang butuh dengan daging-daging dan sembelihan yang kita sembelihkan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semuanya. Kita saja yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bukan darah-darah yang sampai kepada Allah, bukan pula daging-daging yang sampai kepada Allah ketika kita menyembelih hewan-hewan kurban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, yakni Allah menghendaki ibadah kita bukan karena Allah butuh, tetapi untuk kebaikan kita semuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada hari yang mulia ini, marilah kita ambil faedah ini dalam kehidupan kita. Marilah kita ingat bahwa hidup kita ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengumpulkan jabatan. Itu semuanya adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, kapan saja Allah berkehendak harus dikeluarkan. Di saat Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita pun berpuasa. Tidak akan kita berani makan dan minum untuk kebaikan kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang banyak, kemudian Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, maka kita harus mengeluarkan zakat, ma'asyiral muslimin. Bukan karena Allah butuh, tetapi kita semuanya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan manusia untuk datang ke Baitullahil Haram, mengeluarkan harta-harta mereka, meninggalkan sanak kerabat mereka, mengeluarkan tenaga mereka, bertalbiyah Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Juga bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu mereka keluarkan semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan hambanya, tetapi sungguh kita adalah hamba-hamba Allah yang butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita ambil pelajaran yang besar dari ibadah korban yang sedang dan akan kita laksanakan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini tidaklah lama, bahwa yang harus kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari akan berlalu, siang dan malam datang silih berganti. Ada saatnya matahari akan terbit dari sebelah barat, akan datang saat hari kiamat. Suatu saat Nabi Ali sallallahu wasallam berada di masjid bersama dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Rasul bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syams?" Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana matahari pergi? Kemana matahari berjalan? Kata Abu Dzar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya setiap hari matahari berjalan dan kemudian dia sujud kepada Allah di bawah arsy. Matahari pun sujud, ma'asyiral muslimin. Kemudian minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari sebelah timur. Maka Allah izinkan setiap hari, setiap saat terbit dari sebelah timur, sampai pada suatu saat ketika matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta izin untuk terbit dari sebelah timur, Allah tidak mengizinkan dan Allah memerintahkan matahari untuk terbit dari sebelah barat.
itulah tanda-tanda hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika itu tidak lagi diterima iman, ketika itu tidak lagi diterima taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup kita sangat berharga. Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah ma'asyiral muslimin kita menyiapkan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita kecuali akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Sungguh nanti pada hari kiamat dua kaki anak Adam tidak akan bergeser sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pertanyaan. An umrihi, tentang umurnya, fima afnah, untuk apa dihabiskan, wa an jasadih, tentang jasadnya, untuk apa, fima ablah, untuk apa dia rusak atau dia rusak jasadnya. Kemudian juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala wa an malihi, ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana hartamu kamu dapatkan dan kemana hartamu kamu infakkan. Dan juga akan ditanya oleh Allah wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, fima amila, apa yang telah dia amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini kita ingatkan satu kejadian besar yang menunjukkan bahwa memang yang Allah kehendaki adalah ketundukan kita kepada Allah. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang kita keluarkan hari ini tidak seberapa. Hanya sapi yang kita keluarkan, hanya onta yang kita keluarkan, hanya kambing yang kita keluarkan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra yang dikasihinya, yang disayanginya, yang telah lama ditunggu karena beliau lama tidak punya putra. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menyembelih Ismail alaihi salatu wassalam. Itu perintah Allah Subhanahu. Ketundukan, ketulusan, kesabaran, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan atas hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Dia adalah zat yang Maha Pengasih, zat yang Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti Nabi Ismail alaihi salatu wassalam bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari ini mari kita menyembelih lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, agar kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu. Terlebih hari-hari ini ma'asyiral muslimin masih termasuk di 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya, menerima sembilan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya di sisa umur kita, di akhir hayat kita ini, sehingga kita pun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan atas kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.